Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, upacara pelantikan dan sumpah pejabat fungsional di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, Rabu 11 Oktober 2023 segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia. Hadirin mohon berdiri. Menteri Agama nomor 2196, 2197, 2198, 2199, 2201, 2202, 2203 garing KW.25 garing 1.3 garing 2023. Menteri Agama menimbang: A. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara nomor 1062 garing KK.25 garing 01 garing 1 garing KP.07.5 garing LHS garing 10 garing 2023 tanggal 4 Oktober 2023 perihal usul mutasi kepala madrasah dan kepala KUA di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, maka dipandang perlu untuk mengadakan mutasi dan promosi pejabat fungsional di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. B. Bahwa ASN yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini dipandang catat dan memenuhi syarat untuk diangkat menduduki jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 5 lampiran surat keputusan ini. Mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan: pertama, memberhentikan dengan hormat ASN yang namanya tercantum pada lajur 2 dari jabatan lama sebagaimana lajur 4 dan selanjutnya mengangkat kembali dalam jabatan baru sebagaimana lajur 5 daftar lampiran surat keputusan ini. Kedua, selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, surat keputusan ini berlaku terhitung mulai pelantikan dan sumpah jabatan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali jika di kemudian hari ternyata terdapat keluar dalam keputusan ini. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
ditetapkan di Ambon pada tanggal 6 Oktober 2023 atas nama Menteri Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, cat tanda tangan Yami SAG MTD NIK 1971 04 03 1999 03 1 002. Tembusan 1 Kepala Badan Kepegawaian Jakarta 2 dan seterusnya. Lampiran Keputusan Menteri Agama nomor 2196, 2197, 2198, 2199, 2201, 2202, 2203, garing KW 25 garing 1.3 garing 2023 tanggal 6 Oktober 2023 sebagai berikut. Nama 1. Sarci Mahdoan SPD NIK 1976 09 17 2007 10 2 002 pangkat golongan 2 penata 3C jabatan lama guru ahli muda pada Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Maluku Tenggara, jabatan baru guru ahli muda dengan tugas tambahan sebagai Kepala Madrasah Aliyah Nurul Jadid Ketua. 2. Abdul Muttalib Yahya NIK 1982 02 08 27 10 1002 pangkat golongan 2 penata muda 3B jabatan lama guru ahli pertama pada Madrasah Sanawiyah swasta dan Pulau, jabatan baru guru ahli pertama dengan tugas tambahan sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Nurul Jadid Ketua. 3. Ahmad Seknun SAG NIK 1970 05 14 2003 102 pangkat golongan 2 pembina 4A jabatan lama guru ahli madya pada Madrasah Aliyah Negeri Maluku Tenggara, jabatan baru guru ahli madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala Madrasah Aliyah Negeri Maluku Tenggara. 4. Yasin Abdillah SH NIK 1996 02 26 2022 03 1 005 pangkat golongan 2 penata muda 3A jabatan lama pengurus ahli pertama pada Tawar Kecamatan B Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, jabatan baru penghulu ahli pertama dengan tugas tambahan sebagai Kepala Tawar Kecamatan B Kecil Timur. 5. Muhammad Fadlan Elwahan SH NIK 1989 0409 2022 03 1004 pangkat golongan 2 penata muda 3A jabatan lama penghulu ahli pertama dengan tugas tambahan sebagai Kepala Ketua Kecamatan Kei Besar Utara Timur, jabatan baru penghulu ahli pertama dengan tugas tambahan sebagai Kepala Ketua Kecamatan Kei Besar Selatan Barat. 6. Slamet Operat Esos NIK 1979 04 25 2009 01 1005 pangkat golongan 2 penata muda tingkat 1 3B jabatan lama penghulu ahli pertama dengan tugas tambahan sebagai Kepala Ketua Kecamatan Kei Besar, jabatan baru penghulu ahli pertama dengan tugas tambahan sebagai Kepala Ketua Kecamatan Kei Besar Utara Timur. 7. Salim Ahmiyah SH NIK 1995 07 12 2022 03 10 pangkat golongan 2 penata muda 3A jabatan lama penghulu ahli pertama pada Ketua Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, jabatan baru penghulu ahli pertama dengan tugas tambahan sebagai Kepala Ketua Kecamatan Kei Besar. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 6 Oktober 2023 atas nama
siswa dan pelantikan silakan mengambil tempat. Hadirin mohon berdiri. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan taufiknya, maka pada hari ini Rabu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2023, saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan resmi melantik saudara satu, saudara Saksi Martawan SPDI sebagai Kepala Madrasah Aliyah Swasta Nurul Jadid Jatwal Kabupaten Maluku Tenggara. Dua, saudara Abdul Muttalib Yamdaya SPD sebagai Kepala MTS Swasta Nurul Jadid Jatwal Kabupaten Maluku Tenggara. Tiga, saudara Ahmad Sekun SAG sebagai Kepala Madrasah Negeri Maluku Tenggara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Empat, saudara Muhammad Fadlan Al-Wahan SH sebagai pengguru ahli pertama dari Kepala KUA Kecamatan Kebisa Selatan Barat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Lima, saudara Yasin Abdullah SH, saya ulangi, saudara Yasin Abdullah SH sebagai pengguru ahli pertama Kepala KUA Kecamatan Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara. Enam, saudara Selamet Berat Esos sebagai pengguru ahli pertama dari Kepala KUA Kecamatan Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara. Tujuh, saudara Salim Rahmiat SH sebagai pengguru ahli pertama dari Kepala KUA Kecamatan Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Sesuai surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku nomor 2196/KW.25/1/3 2023 dan nomor 2197, 2198, 2199, 2201, 2202, 2203 tanggal 06 Oktober 2023. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa memberikan petunjuk dalam Oktober 2023. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara cap tanda tangan Ahmad Rasul SPD. Penyumpahan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Saya ulangi, menurut agama apa? Islam. Dengan demikian inilah kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau daya apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira
atau patut dapat dilihat bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan lebih mementinggi kehormatan negara, pemerintah dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Salam sejahtera kita sekalian, salam satu. Yang saya hormati Pak Kasubag Perusahaan Agama Negara, Bapak Ibu pejabat, turun lebat, para kantor pemerintah Kabupaten Negara yang saya hormati,
fungsional, baik kepala madrasah maupun kepala KOA yang baru saja saya lantik dan mensupport pada ini berbahagia. Pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk mereka selalu dan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, maghfirah dan inayah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita sampai pada hari ini kita masih diberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di aula agama memenuhi undangan dari pihak pegawaian untuk melaksanakan satu kegiatan yang bukan luar biasa, tapi kegiatan yang biasa-biasa saja, yakni pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat fungsional pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor Tenggara. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya lupa, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya yang sebesar-besarnya. Pertama kepada Bapak Dr. Randus Abdul sebagai Kepala Madrasah Aliyah Negeri Maluku Tenggara, Negeri 1 Maluku Tenggara, yang alhamdulillah dengan dedikasi dan pengabdian kurang lebih 30 tahun atau 30 tahun lebih ya, kurang lebih 30 tahun telah membaktikan dirinya mengabdi di Kementerian Agama. Maka oleh karena itu saya atas nama pemerintah dan hal ini Kementerian Agama menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang telah mengabdikan diri selama ini. Sudah barang tentu bahwa dalam pengabdian kita siapa saja pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu saya minta kepada kita semua, marilah kita memaklumi itu. Nah, kemudian yang kedua kepada Bapak Pacar Subun. Tadi saya telepon sebelum pelantikan, saya telepon dari kemarin secara kekeluargaan. Kita di keluarga besar. Jadi pendekatan adalah selain pendekatan birokrasi, pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan kekeluargaan. Saya telepon dan beliau sangat merespon dan beliau sangat berterima kasih. Dan alhamdulillah karena saya sangat terima kasih menggantikan saya sebelum saya disuruh, karena tanggung jawab untuk mengakhiri masa ini mungkin karena beliau lagi beperiksa seperti yang jadi ini yang langkah yang saya ambil ini bukan maunya saya sendiri, tapi adalah bentukan birokrasi sekaligus sebagai pendekatan kekeluargaan seperti. Kemudian kepada adinda saudara saya Pak Mahmud Hanifel yang sudah pasti bahwa tadi namanya tidak dipanggil, dan siapa saja saya sendiri yang bukan sebagai orang yang duduk jabatan dan hari ini saya juga terserah sekali, jujur saja itu menjadi satu diskusi yang memang sangat luar biasa. Tadi malam juga jujur saya sedikit terhalang memikirkan hari ini, tetapi saya beritahu kepada kita semua bahwa jabatan ini tidak baik, apalagi dalam birokrasi ini. Pelantikan bulan ini, bulan depan saya lakukan. Kalau memang dinilai saudara-saudara tidak mampu melaksanakan tugas amanah yang diberikan, maka bulan depan saya melakukan. Ini tujuannya hanya satu, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik, dan yang paling utama adalah bagaimana kita melaksanakan reformasi birokrasi. Itu yang paling utama. Jadi tidak ada takut dalam birokrasi pemerintahan ini. Dia sifatnya fleksibel. Hari ini saudara dilantik, bisa jadi besok dilantikkan orang lain. Dan yang berikut perlu saya sampaikan pada kesempatan ini kepada kita semua bahwa kejadian hari ini adalah bukan satu momentum yang sangat bersejarah bagi saudara-saudara yang baru dilantik. Untuk apa? Untuk menerima bukan hanya jabatan,
jawab yang lebih besar. Pergeseran, mutasi, dan promosi dalam sebuah jabatan, dalam sebuah organisasi itu biasa, bukan hal luar biasa. Saya ulangi lagi, promosi, demosi, ya, dan pergeseran dalam sebuah jabatan, dalam sebuah organisasi pemerintahan itu hal biasa, bukan hal luar biasa. Apalagi saya mau tekankan sedikit kepada Bapak Ibu yang baru dilantik bahwa jabatan yang ada Bapak Ibu itu bukan jabatan pokok, itu tugas tambahan. Anda punya jabatan pokok itu ada. Saya ulangi lagi, jabatan fungsionaris beda dengan jabatan administrator. Kalau jabatan administrator seperti misalnya kekankunan, ya, itu adalah merupakan tugas pokok, bukan jabatan tambahan, bukan tugas tambahan. Tapi yang namanya jabatan fungsional itu adalah tugas tambahan. Seorang kepala KUA, tugas itu adalah tugas tambahan. Jabatan pokoknya adalah penghulu. Jadi kalau hari ini ada yang tidak dilatih Bapak Ibu, itu bukan Bapak Ibu tidak mendapat jabatan. Jabatan Bapak Ibu tetap melekat sebagai penghulu. Yang hari ini adalah dikasih tugas tambahan. Nah, tugas tambahan itulah disebut sebagai amanah. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara yang berlatih kembali ke tempat tugas. Yang pertama dilaksanakan adalah harus menemui mantan pimpinan saudara. Ya, saudara tempat tugas yang pertama lakukan, jangan melihat apapun, jangan lihat masuk tempat duduk Anda, jangan pikir apa yang Anda lakukan, tetapi Anda temui dulu mantan di situ. Lalu meminta pendapat, meminta pandangan, sekaligus meminta untuk diikhlaskan. Ya, tadi itu sudah serah jabatan di sini, saya terima, tetapi yang dilakukan seperti itu. Anda tolong ketemu mantan atau yang Anda lihat itu, lalu minta pandangan, minta ditunjuk. Dan biasanya setiap pemimpin yang kita kasih itu dia punya catatan-catatan. Saya dulu waktu sebelum datang di sini, saya ingin ketemu sama Pak Farozi dan beliau minta untuk kita ketemu di pantai. Jadi semua kantor ini beliau sampaikan kepada saya. Kantor agama berkata menurut negara seperti ini pada masa kepemimpinan saya. Orang ini seperti ini pada masa kepemimpinan saya. Orang ini seperti ini pada masa kepemimpinan saya. Itu seperti itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan dipikir langsung lihat saudara punya tempat dulu di mana dan program kerja taruh. Ketemu dulu itu. Kalau tanya dulu pandangannya, tanya dia kira-kira kantor itu pada masa kepemimpinan itu kayak apa. Itu yang pertama lakukan. Kemudian yang kedua, kalau saudara tugas di daerah yang baru, maka yang pertama saudara lakukan adalah lapor diri kepada pimpinan wilayah. Kalau di bawah itu lapor diri kepada camat. Saya ingin itu harus dilakukan. Lapor diri kepada pimpinan camat, lalu kantor kalau ada di desa itu lapor diri kepada kepala desa. Anda sebagai seorang tamu, sekalipun itu kantor Anda, tapi kantor itu terletak di wilayah orang lain. Orang ada pimpinan di situ, lapor diri kepala desa, lapor diri di masyarakat Hoi bahwa saya ditugaskan oleh negara. Jangan bilang saya ditugaskan oleh kepala kantor, itu salah. Saya ditugaskan oleh negara untuk datang di sini untuk melaksanakan tugas di sini. Jadi betul harus lakukan itu ya. Jadi lapor diri di camat pertama, dan camat kemana di mana? Karena itu saudara punya partner kerja di kecamatan. Lalu minta pandangan ke camat. Camat, saya ditugaskan sini, ya, saya minta kira-kira bagaimana, sehingga ada sinergitas kerja di situ. Begitu pula kepala kantor agama, begitu pula kami kepala kantor agama datang sebelum dulu tempatnya harus dicari kepala daerah dulu. Dia kasih tahu dia permisi Pak, saya baru nanti saya lapor diri. Nah, saya kira-kira menurut Bapak bagaimana ke depannya? Pasti saya itu. Misalnya mereka akan menyemurkan Pak, bagus ke depan seperti ini. Nah, sehingga kita itu punya
boro-boro masuk saja. Kemudian yang menjadi kalau yang yayasan lapor di itu yayasan. Untuk yayasan yang jadi itu beliau langsung minta di saya dan bisa diambil surat disampaikan langsung ke kami, makanya saya langsung ditangani. Jadi apa yang kita lakukan itu harus secara dikali. Kita lebih operasi ke pemerintahan. Apa yang kita lakukan harus secara dikali. Kalau kami berbeda dari menteri, maka saya tidak terkali. Apa yang kami ya itu harus kita lakukan. Saya sebagai bawahan, saya sebagai pembantunya itu saya siap untuk membackup kebijakannya. Nah begitu pula saya lihat kepada saudara-saudara. Jadi kita itu satu komando. Saudara-saudara di lapangan itu membackup kebijakan kepala kantor pimpinan di daerah. Tidak bisa kalau pimpinan daerah mau begini, kalau kita mau begini salah. Apalagi yang saya lihat itu hanya satu. Bagaimana kita melaksanakan apa yang namanya reformasi birokrasi. Kalian itu yang paling utama. Jangan sampai ya lalu kemudian melaksanakan tugas saya sampai beberapa bulan lagi ada laporan. Jujur saja saya mendapat laporan sampai saya bingung. Kalau ibarat saya mabuk. Laporan tidak jadi lapangan. Sampai saya kalau ibarat misalnya laporan itu dia seperti memeras maka saya mabuk dan saya tidak ikut. Saya minta kepada saudara-saudara kita kerja ini bukan hanya dibantu oleh pimpinan, tapi harus tahu bahwa dalam reformasi birokrasi sekarang ini yang paling terdepan kewasan adalah masyarakat. Dan laporan masyarakat itu bentuk daripada bagian daripada reformasi birokrasi. Dan bahkan jujur saya sampaikan ada sampai lapor itu oleh pimpinan masyarakat. Bahkan dari itu bagaimana. Nah saya bawa itu keputusan ini bukan saya sendiri juga, tapi keputusan ini saya bawa ke Bapak Camat untuk mereka mengambil satu keputusan yang terbaik. Nah inilah hasil yang terbaik hari ini kita lakukan hari ini. Jadi keputusan hari ini, saudara-saudara yang dilakukan hari ini bukan keputusan pribadi saudara kepala kantor, dan keputusan politik bahwa berdagang kantor Kementerian Agama Keputusan Negara yang kemudian ditandatangani disahkan oleh kepala kantor wilayah Kementerian Agama atas nama Menteri Agama. Namun saya ingatkan lagi, saya ulangi lagi kepada saudara-saudara, ya jabatan pada amanah itu yang paling penting. Ya tolong laksanakan amanah itu dengan baik. Yang muda-muda ini Bapak Adlan Rahman, kemudian PS Nabila, kemudian Saudara Salim Ahmira, kemudian Umar Doan dan mohon bahasa namanya. Nah, Pak yang ini semua masih muda ini. Kalau pemain ini kan dari beberapa tahun dia sudah pensiun. Di tahun lagi jadi tidak terlalu. Belum pernah, tapi yang maksudnya energi ini tunjukkan energi. Ya, tanpa berat. Ya berat ya, terima banyak ya sudah bertugas di alat. Jadi saya mau bilang, yang saya lakukan jangan sampai Anda merasa hukuman. Itu berarti salah besar. Tidak ada hukuman di dalam birokrasi seperti itu. Apalagi jabatan. Tidak ada hukuman. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita mereorientasi yang tadinya lambat kita mudah untuk cepat dari sisi pelayanannya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kalau Anda merasa ada hukuman, maka itu salah Anda sendiri. Tidak ada hukuman. Apalagi kepala kota, kepala daerah itu hanya tugas tambahan karena jabatannya itu melekat. Guru itu jabatan, penjuru itu jabatan, penyuluh itu jabatan. Kalau Anda mendapat lebih daripada itu sebagai kepala, itu adalah tugas tambahan. Lalu yang berikut, saya minta kepada saudara-saudara sekalian supaya yang baru berlatih ini, saya minta kita itu selalu bersyukur nikmat. Karena begini, kalau tugas itu diukur dengan uang, maka kita tidak bisa bertugas. Saya ulangi lagi, kalau tugas kita alat ukurnya uang, itu kita tidak bisa bertugas yang baik. Kalau alat ukurnya uang,
Tapi kalau misalnya tugas itu adalah merupakan suatu jabatan amanah, dan amanah itu harus dilaksanakan dengan baik, dengan mensyukuri nikmat, insya Allah jalan dengan baik. Lalu saya kasih tips praktis saja. Ini seperti yang saya alami di mana saya bilang, saya ini bukan langsung jadi kepala kantor, saya dipindah di mana-mana. Dan prinsipnya saya siap laksana, tidak pernah dan tidak pernah saya merasa hukuman, tidak pernah. Tips yang kedua itu menikmati. Tapi kalau orang sudah bersyukur, orang sudah bersyukur itu tidak usah bilang dia punya firman lain, itu tahu itu. Ya, kalau setiap kali Pak Ustaz naik itu potong bicara sudah bosan. Lalu menikmati setiap apa yang kita lakukan. Kalau kita menikmati itu enak itu indah itu. Tetapi kalau kita tidak menikmati pekerjaan, kita akan jadi beban. Jadi kalau orang itu kalau dia sudah menikmati pekerjaan itu tidak berat apapun, dia indah. Tetapi kalau dia tidak menikmati pekerjaan, pasti dia merasa beban, berat. Apalagi kalau saya lihat postur anggaran dari tahun ke tahun ini lebih profesional, dan saya juga bersyukur anggaran dari situ juga lebih bagus. Karena itulah bagian dari upaya kita untuk mensejahterakan negara. Tidak ada yang lain. Karena memang postur anggaran dari pusat sampai daerah seperti itu, seperti pemerintahan sekarang. Jadi saya minta itu upaya-upaya yang kita lakukan. Ya, mungkin kita punya LP, kita punya tuki dan lain-lain, tolong dipercepat. Ya, karena itu sudah kita dapat. Gaji dan demokrasi kiranya tuki. Kemudian yang berikut, saya minta kepada saudara-saudara yang berhati dan kita semua, mari kita mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kasubag itu menyangkut dengan pembangunan zona integritas. Ini pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang baru dilantik bahwa itu adalah merupakan salah satu program yang nasional, terutama di dalam lingkungan kantor Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa zona integritas harus dilakukan. Karena itu merupakan penilaian nanti pada bulan Januari atau bulan Desember itu disubmit, dan itu yang menentukan kita punya kenaikan, kita punya 20% itu. Jadi semuanya menunggu itu, semuanya menunggu submit zona integritas itu. Nah ini upaya kita bersama, karena sekarang berbicara kesejahteraan seperti itu, bukan lagi terdapat dari kegiatan, dan memang sekarang kegiatan tidak ada. Kalau dulu kegiatan banyak untuk masuk panitia, ya dapat honor panitia. Ya kalau misalnya ya kepala kantor ya beda, karena kasih materi pasti dapat honor. Terus sekarang sudah tidak ada. Kemudian juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu tujuannya juga saya. Singkat begitu supaya ingat. Nanti bapak-bapak pejabat yang berkenan dan baca di sini. Yang pertama itu seluruh masyarakat pimpinan pada mata. Jadi bapak ibu tidak usah saya awasi. Untuk kerjasama untuk membangun kita punya madrasah. Yang sekali lagi yang sesuatu yang tolongnya nanti dilaporkan ke ketua yayasan, lapor diri ketua yayasan. Ya, karena saudara ini ketua yayasan merekomendasikan ke kita untuk kita menempatkan guru negeri yang ada di sekolah yang bawah yayasan menjadi. Dan akhirnya pada kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih, terutama kepada Pak Kasubag dan jajarannya pegawai yang alhamdulillah sudah bekerja untuk proses pelantikan hari ini, dan pejabat-pejabat yang dilantik hari ini sukses. Nah, pada kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih, dan pada waktu itu semua yang hadir pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir ikut menyaksikan serta mendukung jalannya proses
Kiranya kurang dan lebih saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sekalian. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan diri dan kita hari ini boleh kita berdoa agama yang kita masing-masing. Perkenalkan saya mengucapkan doa ini dan berdoa kepada Selanjutnya Bapak Ibu yang baru dilantik dipersilakan mengambil tempat di depan.